Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Kami sahabat kreatif dalam program Sahabat Toko bersama saya Kang Acep. 2022 adalah tahun yang baik, di mana tahun penuh harapan, tahun penuh impian, dan pasti orang ingin berdoa sehat dan sukses. Pandemi COVID-19 sudah lama melanda ibu kota dan nasional Indonesia ini. Kita berharap pandemi dapat segera berakhir dan kegiatan aktivitas umum dapat berlangsung dengan kembali normal. Hari ini sahabat kreatif, dengan programnya Sahabat Toko menghadirkan sosok tokoh yang tanda kutip menjadi satu pertanyaan yang sangat luar biasa, di mana anak muda yang luar biasa energiknya, mungkin cukup dibilang lebih ganteng daripada saya, tetapi amat luar biasa berprofesi sebagai tanda kutip. Mau tahu lebih jelas? Kita sambut sebelah kanan saya dengan sangat meriah tepuk tangan kepada sahabat Vanka. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Namanya yang lengkap, biar sahabat-sahabat di rumah bisa tahu siapa sih Vanka atau Divanka atau apa vodka atau gimana lah. Kira-kira siapa namanya? Nama asli Divanka Trimulyadi Kang. Cuma teman-teman manggilnya Pankuy. Pankuy. Ya, Bro Pankuy. Wah, oke. Bro Pankuy yang kita kenal adalah orang yang berprofesi sebagai apa namanya? Tukang pijat. Tukang pijat, luar biasa. Tapi profesinya yakin ya? Yakin. Ada nggak sih untuk tukang pijat tradisional ini, Bro Vanka ini merasa minder gitu loh? Untuk minder sih enggak lah ya, selama saya seneng ngejalaninnya gitu. Dan halal ya? Halal pastinya, yang penting halal. Itu membantu juga kan. Membantu ya. Ya. Kira-kira Bro Vanka, orang pasti bertanya-tanya, dengan face yang lumayan lebih ganteng daripada kita orang yang ada di sini mungkin ya kan, kecuali kameramen ya kan, mungkin ada pertanyaan yang sedikit menggelitik gitu loh. Kenapa sih nggak mencoba mungkin menjadi TNI, Polri gitu loh? Karena kita lihat kan face-nya muka-muka taruna ya kan. Kenapa kemudian tidak menjadi seorang entrepreneur gitu loh? Kenapa sih? Kalau untuk ke arah sana ya emang nggak ada minatnya sih Pak. Nggak ada minat ya? Kalau untuk jadi entrepreneur pernah menjalani beberapa usaha gitu. Oh gitu? Ya, untuk beberapa usaha pernah menjalani. Usaha apa sih kira-kira yang mungkin sahabat-sahabat di rumah pengen tahu gitu loh? Dulu sempat di rumah sih ibu tuh buka-buka usaha kecil-kecilan kayak warung nasi gitu. Terus kayak gorengan gitu. Saya juga sempat keliling jualan gitu. Dan sempat jualan keripik-keripik gitu. Terus dimasukin ke warung-warung gitu. Kalau kita lihat face-nya ini agak sedikit sama ya, sama Crazy Rich Tanjung Priok. Ahmad Syaroni, bener nggak? Amin. Kita lihat tuh, mudah-mudahan rezekinya sama ya, amin. sama Pak Syaroni sebagai Komisi 3 di DPR RI. Amin. Untuk Bro Vanka, kita pengen tahu gitu loh, profesinya sebagai tukang pijat tradisional, dari kapan sih memulai profesi ini gitu? Kalau untuk memulai, saya untuk mulai ngurut tuh udah dari zaman sekolah, zaman SMP. Dari SMP tuh udah ngurut. Awalnya ya dari tetangga aja gitu Pak, ngurut enak dari mulut ke mulut, akhirnya sampai sekarang. Tapi itu profesi yang dadakan atau memang dari turun temurun? Ternyata setelah saya tanya-tanya nih ke orang tua, ternyata ada turun temurun gitu dari nenek gitu. Oh gitu ya? Ya. Makanya saya juga bingung nih, tiba-tiba kok enak nih dari tetangga. Ada lagi nih yang pengen gitu. Terus direkomendasiin terus gitu sampai sekarang gitu. Berarti mulai dari usia berapa tuh jadi tukang urut tradisional? Dari usia SMP kelas 3, usia berapa sih? Sekarang usia berapa? Saya sekarang usia 22. 22 SMP iya. Berarti sekitaran 15 ya, 15 tahun ya, 15 tahun 22. Kurang lebih udah 7 tahun berprofesi sebagai tukang pijat. Ada nggak sih suka dukanya dalam bekerja atau berprofesi sebagai tukang pijat tradisional? Suka dukanya sih nggak ada ya, karena saya selama ini ngejalaninnya seneng aja sih Pak. Seneng ya? Itu membantu, betul.
hitung bantu aja karena seneng bener sih. Tapi saya yakin sahabat-sahabat di rumah mungkin akan bertanya-tanya gitu loh. Baru kali ini mungkin melihat ya kan Iya. seorang tukang pijat yang mungkin memiliki tampang yang bisa dibilang lumayan humble lah ya kan. Selalu tertawa soalnya saya lihat nih. Perlu kita cek nggak kira-kira nih? Aduh makanya nih, enggak aman saya aman. Aman ya? Aman. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya selain berprofesi sebagai tukang pijat, sebagai apa sih? Biar kawan sahabat-sahabat di rumah mungkin tahu gitu. Selain mijat saya juga kebetulan kerja di salah satu perusahaan retail Oh gitu. di daerah Harapan Indah, Bekasi. Terus kalau ngatur waktu gimana? Kalau ngatur waktu ya, kalau misalnya saya masuk pagi itu, kadang saya WhatsApp gitu kan di status pasang pulang kerja. Kalau ada orderan ya ambil gitu. Terus kalau libur juga udah pasti gitu. Tapi pernah nggak sih kegiatan pijatnya ini kemudian ingin, apakah sudah punya izin atau pengen dalam proses izinnya di proses, kira-kira gimana? Kebetulan kan pijitan saya ini disatuin sama chiropractic atau kretek-kretek yang lagi viral ya kan. Iya. Nah, secara kretek-kreteknya saya lagi berusaha untuk mempunyai lisensi gitu. Oh izin, lagi urus untuk kretek-kreteknya itu. Iya, betul. Oh ya, memang kita lihat di YouTube lagi viral untuk kretek-kretek itu, sampai artis kita nih ke Amerika untuk Ya, betul. kretek-kretek ya. Ya. Kemarin saya lihat artis Luna Maya ke sana, terus Agnes Monica ya. Monica terakhir. Jadi daripada ke Amerika, di Cakung, Jakarta Timur ada ya ahli kretek-kretek yang lagi berproses untuk izin, mengurus izinnya. Nggak usah khawatir, sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, lisensi dalam berproses, dan saya jamin karena saya sudah pernah mencoba. Jadi tamu ini sudah kita tes dulu, saya sudah mencoba, makanya saya hadirkan kepada sahabat-sahabat di rumah. Pertanyaan yang sangat ingin dinanti-nanti sama mungkin sahabat-sahabat gadis-gadis yang ada di daerah Jakarta Timur, Jakarta, DKI Jakarta, mungkin sampai tingkat mana? Kira-kira sudah nikah belum nih? Belum, Pak. Belum. Saya masih bujang sendiri, masih pengen menata masa depan dulu lah. Oh, tapi ada target kira-kira menikah kapan? Enggak ada target. Nggak ada target? Nggak ada target, udah jalanin aja dah. Ada tipe-tipe khusus nggak buat pendamping hidup? Nggak ada sih, Pak. Yang penting dia bisa nerima saya juga sih dengan baik gitu aja. Oh gitu? Orang tua masih ada? Orang tua masih ada, alhamdulillah. Kriteria khusus nggak ada? Nggak ada. Sahabat-sahabat gadis di rumah, sahabat-sahabat, ingat kriteria khusus nggak ada. Kalau kita bekerja, ya kan, mungkin secara rutinitas, hasilnya akan itu-itu aja. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bro Kuy, ya, mungkinan ada masa depan yang cerah. Kita lihat bahwa profesi yang langka, beliau sudah jalani dalam kurun waktu 7 tahun sampai saat ini. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang sangat unik, langka, kalau dikembangkan akan menjadi hasil yang luar biasa. Untuk kegiatan Bro Kuy sendiri, aktivitasnya berarti selain berprofesi sebagai tukang pijat tradisional, bekerja juga? Bekerja juga. Nah, kita tahu bahwa sekarang zamannya WA. Tadi kan bilang betul. WA. Kira-kira untuk ordernya bagaimana sih? Mekanisme ordernya? Mekanisme ordernya kan saya udah ada pamflet sendiri tuh buat di sosial media kan, kadang nge-share itu udah ada WhatsApp-nya. Nanti tinggal WhatsApp aja. Kira-kira mau jam berapa gitu. Takutnya bentrok gitu sama jam kerja saya, Pak, gitu. Oh gitu. Kira-kira ada ini nggak persyaratan atau ketentuan yang mengikat, misalkan harus cowok aja atau harus cewek gitu loh? Kalau untuk pijat urut, saya khusus cowok aja. Kalau cewek, kalau mau dikeretak-keretak, dia bersedia, saya bisa gitu. Oke, tapi tetap menggunakan syariat ya. Iya, betul. Karena kan Bro Kuy ini kebetulan agamanya Muslim gitu loh. Jadi tenang aja buat sahabat-sahabat di rumah yang mungkin mau kretek-kretek, insya Allah Bro Kuy menggunakan syariat Islam yang biasa digunakan. Mungkin dalam kegiatan pijat urut kita kan tahu ada tarif nih, biaya, atau kalau kita bilang mahar lah.
kira-kira berapa sih kisarannya gitu loh? Mau disampaikan boleh, nggak disampaikan juga nggak apa-apa. Kalau untuk tarif sih Pak, saya dari dulu memang dari jam sekolah itu udah mulai ngurut, nggak pernah kasih tarif. Oh gitu ya? Iya, karena kayak saya niat membantu ikhlas gitu aja Pak. Karena saya yakin rezeki udah ada yang Wih, luar biasa, tepuk tangan yang sangat luar biasa. Membantu ikhlas. Tapi kalau ada yang nggak bayar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, karena ketika dia yang penting dia percaya dulu ya. Ketika dia mau aja saya seneng gitu. Saya gitu. bantu gitu, iya. Tapi profesinya cenderung bersinggungan dengan hukum loh. Kalau salah sedikit fatal. Ya. Apalagi yang retek-retek. Ya. Kira-kira siap nggak menerima resiko itu kalau memang hal itu terjadi? Nauzubillah ya, kita Ya. nggak ingin. Siapa? Karena kan selama ini saya juga masih belajar lagi, pada elemen lagi gitu. Dengan hati-hati pastinya. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Selama orang yang dikeretek-keretek itu ikutin petunjuknya ya? Iya betul. Karena kan setelah dikeretek saya pasti nggak langsung lepas gitu aja. Saya pantau, Pak, Bu, gimana ada keluhan nggak? Betul bener. Kemarin 2 hari yang lalu saya di WA sama betul, ya. Bro Kuy. Pak, gimana Pak? Rasanya Pak? Oh berarti saya lagi dicek nih. Iya, betul. Oh dicek, saya normal nggak kan gitu? Kalau ada keluhan nanti saya ini lagi. Saya Oh iya ya. gitu. Tapi memang saya rasa saya sebagai pasiennya Bro Kuy, alhamdulillah yang saya rasa enakan sih. Enak, alhamdulillah sih. ya. Alhamdulillah sih enak. Udah gitu tarif terjangkau. Udah gitu bisa di kontak antar ke rumah lagi panggilan kan. Ya, Oh iya bisa panggilan. Oke. Kita tahu dulu pernah ada yang viral yaitu Maerot ya kan? Almarhum Maerot. Iya. Kira-kira Bro Kuy bisa nggak seperti almarhum Maerot? Nah, Kayak enggak nih Pak. Enggak ya, Kita khusus. harus lebih ke kesehatan aja. yang kesehatan penting. aja ya. Enggak, ini pertanyaan supaya nggak tegang. Soalnya saya lihat Bro Kuy udah mulai tegang nih. Coba ada tisu nggak tisu? Kayak gerah sekali nih Pak. Oh, Saya gerah. Baru kali ini Pak diundang Oh di ya, podcast. minum dulu Bro ya. Kuy. Tolong minum dulu ya, Bismillah. Jadi Saya Bro Kuy kaget gitu kan, kaget. diundang tiba-tiba Bapak nih. Terima kasih banyak buat sahabat kreatif udah ngundang saya. Ya, tapi memang Bro Kuy cukup kita apresiasi lah dengan Terima kasih, Pak. dengan zaman yang milenial ini masih ada anak muda yang ingin berprofesi sebagai tukang pijet, di mana pengabdiannya adalah membantu, ya kan? Tadi kita lihat bahwa pengabdian membantu nggak nentuin tarif, gratis pun nggak apa-apa. Tapi itu bisa dipegang komitmennya ya, Iya, gratis Pak, ya. siap. Jangan sampai nanti udah dibilang gratis ada yang nelpon Siap. nggak bisa ngasih bayaran, kecewa lagi. Selama tidak mengganggu pekerjaan utama saya sih. Oh intinya siap, gitu. siap. Saya siap panggil. Terus pernah nggak kira-kira kalau ada yang patah tulang bisa nggak? Udah bisa belum kayak gitu? Kalau untuk patah tulang sih belum Pak, itu harus belajar lebih dalam lagi sih. Tapi ada keinginan buat belajar lebih. Ada pasti. Kalau selama ini saya paling kayak pegal-pegal, masuk angin kayak gitu paling. Oh berarti selama ini. selain mijet, selain itu bisa ini juga bekam atau gimana? Bekam kebetulan sediain kita, bekam basah, bekam kering ada. Ada juga ya? Oh bisa. Wah luar biasa nih. Sahabat-sahabat di rumah mungkin dalam kesibukannya yang luar biasa, mau kemana-mana mungkin ya kita tahu bahwa pandemi yang sekarang berlangsung mungkin akan memberikan suatu jarak yang luar biasa. Kita mau ke sana tidak boleh, masih tutup dan lain sebagainya. Mungkin bisa di call Bro Kuy sendiri ya kan untuk bisa hadir membantu sahabat-sahabat di rumah. Siap. Dengan mungkin kegiatan bantuan prokes ya. Betul. Oke, tadi kita udah banyak bicara nih, bincang-bincang tentang Bro Kuy sendiri. Kira-kira mungkin sahabat-sahabat di rumah banyak pertanyaan, di mana sih nih tinggalnya si Bro ini gitu loh kan? Di mana sih tinggalnya, Bro? Oh, kalau alamat JGC Pak. Wih, warga JGC RW 14 luar biasa, bener? Bukan lah, di dalam gang. Oh gitu. Rumah saya di JGC, tapi diapit dengan 2 gang Pak. Oh di JGC diapit dengan 2 gang. Iya, Oh berarti masuk dalam tetangga gang. JGC. Iya. Ya nggak apa-apa lah, ada JGC-nya juga. Masih satu tembok kita lah. Masih satu tembok lah ya. Di mananya tuh, tepatnya di mana? Di Gang Muncang. Gang Muncang. Berarti kalau JGC-nya Palm Spring. klaster apa? Palm Spring. Palm namanya. Spring ya, itu temboknya itu kan udah diblok ya. Uduh. Kadang saya manjat sih Pak, kalau lagi iseng. Ya jangan, Oh, jangan. ditangkep lah. Oh ya. Oh, Emang gitu. tinggi juga sih itu. Iya ya. Tapi JGC sejauh ini aman lah ya. Aman Pak, buset. JGC tuh
tempat saya healing dulu dah kalau bahasa sekarang gitu. Healing luar biasa. Dulu kan tuh lapangan bola kan, Pak. Oh, dulu JGC lapangan bola. Iya, lapangan bola tempat saya healing banget dah itu. Oke lah, pokoknya sudah sejauh itu tahu tentang JGC. Jadi Broku ini tinggalnya di Gang Muncang, bertetangga sama klaster Palm Spring, JGC RW 14, luar biasa. Mudah-mudahan nanti warga JGC RW 14 yang pengen panggil Brokuy, ya kan, tonton sampai habis. Nanti nomor handphonenya kita cantumkan. Siap. Oke? Oke, Pak. Semoga rezeki buat Brokuy rezekinya luas. Amin ya Allah. Amin ya. Amin. Amin. Kira-kira setelah Brokuy 7 tahun pasti ada dong pesan atau kesan buat sahabat-sahabat di rumah atau motivasi apalah kira-kira. Ada pasti, khususnya buat anak muda. Saya, Pankuy, berpesan untuk anak muda, jangan gengsi. Jalanin apa yang kalian suka, jalanin apa yang kalian pengen. Usaha terus aja, mulai dulu aja, bikin yang lebih baik lagi, kembangin. Jangan pernah putus asa, semangat, doa. Gitu aja sih, Pak. Amin, alhamdulillah, luar biasa. Pesannya, motivasinya luar biasa buat anak muda, milenial yang masih suka dengan profesi yang mungkin banyak orang bawa, kok nggak malu sih dengan mungkin penampilannya seperti ini, tapi enggak. Jalanin aja, yang penting bermanfaat. Ya. Luar biasa. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang seluas-luasnya. Amin. Amin. Ya, sahabat kreatif, membuka segala informasi buat lingkungan. Bagaimana caranya orang-orang hebat yang ada di sekitar kita, yang tidak terlihat kita akan buat terlihat. Oke, Brokuy, tadi jelas udah banyak banget informasi tentang pijet tradisional, kretek-kretek. Kira-kira nih dari kameramen kalau saya lihat udah agak sedikit keras gitu kan. Kira-kira perlu dicoba ya? Boleh, boleh. Sebentar ya. Boleh ya, Brokuy ya. Oke, kameramen silakan. Oke, Mas Danu, kameramen kita, coba di Gimana Brokuy? Di sini aja duduk. Oke. Seneng ya. Jongkok duduk, Bro. Ya gitu ya, Pak. Badan tegak, Pak. Topi, Ya. buka, topi. Topi dong, topi buka. Oke. Berat, Bro. Berat ya? Agak-agak pegal gitu. Oh, iya nih. Tulang dulu ya, Bro, ya. Pegang ya. Tulang punggung, Pak. Alhamdulillah. Oke. Oke. Jangan dikakuin. Relax. Jangan kaku-kaku, Pak. Slow. Oke. Oke, good. Maaf. Relax, tarik napas dulu. Buang habis. Oke, nice. Lagi tarik napas, habis. Allah Akbar. Bunyi. Mantap. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Udah ya? Lagi. Oke, tarik napas, buang habis. Allah. Oke, itu aja mungkin ya. Oke. Gimana? Mas Danu sebagai kameramen udah rasa enak? Enak nih. Ganti ntar kamera Alexa Mini. Oke, duduk dulu Brokuy ya. Jadi metodenya banyak ya Brokuy ya. Gimana Mas Danu? Apa yang dirasa? Enteng sih, Pak. Enteng luar biasa. Semoga nanti Brokuy sendiri setelah kegiatan pot kita hari ini banyak yang tahu ya. Amin. Karena memang dari 7 tahun ini bukan waktu yang sangat sedikit. Luar biasa pengalamannya. Semoga rezekinya juga berlimpah, amin ya. Amin. Oke. Semoga acara hari ini bermanfaat buat sahabat-sahabat di rumah. Di penghujung acara saya Kang Acep bersama dengan Pankuy. Nah, mohon undur diri. Sekian dari kami, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Hom, Soti Hatu, salam kebajikan. Sahabat tokoh. Yo. Oke.